Halo, good morning Moji Badi. Hari pertama penjualan tiket pertandingan Indonesia melawan Argentina kemarin ludes hanya dalam waktu 12 menit saja. Yang belum kebagian masih ada public sales hari ini dan besok pada pukul 12 siang. Ayo tetap semangat untuk war mendapatkan tiket. Bersama saya Bevli Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama Moji Badi, polisi telah mengendalikan insiden bentrokan dua kelompok massa yang terjadi di Yogyakarta. Diduga pemicu perseteruan tersebut karena adanya penganiayaan. Dua kelompok warga di Bangkalan, Jawa Timur saling serang hingga menyebabkan satu orang tewas. Polisi memburu para pelaku yang terlibat dan mengimbau masyarakat tidak mudah terpancing isu menyesatkan. Kita beralih ke ibu kota, lagi-lagi ulah konyol dua kelompok remaja. Mereka tawuran di kawasan permukiman padat di kawasan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga resah karena dua kelompok saling serang dengan petasan hingga senjata tajam. Sakit hati membuat seorang pria tega memutilasi rekan kerjanya. Pelaku bahkan sudah merencanakan dengan matang hingga membuang jasad korban ke aliran kali. Kini tersangka yang sudah ditahan terancam hukuman mati. Pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan wisata Kota Tua Jakarta terjaring razia. Tidak sedikit pedagang yang lari kocar-kacir dan terlibat adu mulut dengan petugas. Jangan kemana-mana, Moji Pagi akan kembali dengan informasi seorang pria menabrak kekasihnya karena cemburu. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Bevli Gunawan. Moji Badi, seorang wanita diduga diserempet kekasihnya sendiri yang cemburu buta di Jalan Prapancaraya, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami luka lebam dan lecet di wajah memilih melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Masih informasi kriminal Moji Badi, pencuri masuk dengan cara memanjat pagar sebuah rumah kosong di Bekasi Timur, Jawa Barat. Sementara seorang pria di Bengkulu terekam CCTV sedang mencuri pakaian dalam wanita yang dijemur. Penyidik akhirnya menetapkan satu anggota polisi menjadi tersangka kasus kejahatan seksual terhadap seorang remaja di Parigi Motong. Total 11 orang tersangka termasuk kepala desa dan seorang guru. Dalam kasus kejahatan seksual yang menimpa seorang remaja di Sulawesi Tengah, polisi memakai pasal persetubuhan anak di bawah umur. Benarkah tidak ada unsur paksaan sehingga tidak dapat disebut sebagai kasus pemerkosaan? Berikut ulasan dari seorang pakar hukum pidana. Kita ke informasi dari mancanegara, pasca tabrakan kereta di India, tim SAR memastikan tidak ada lagi korban di antara bangkai kereta. Investigasi awal menduga kesalahan sinyal sebagai penyebab tabrakan kereta penumpang dengan kereta barang tersebut. Penyelidikan pun kini difokuskan pada sistem manajemen jalur yang telah dilakukan. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi seorang nenek berusia 100 tahun yang berangkat haji tahun ini. Selengkapnya tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Pagi. Di informasi seputar haji, seorang nenek berusia 100 tahun di Sulawesi Utara menjadi jemaah calon haji. Meski usianya telah mencapai 1 abad, namun sang nenek masih terlihat bugar, bahkan mampu berolahraga ringan setiap harinya. Jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di sejumlah daerah meningkat drastis. Di Jombang, Jawa Timur, hewan kurban yang dijual mencapai ratusan ekor. Sementara itu kenaikan penjualan hewan kurban juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Di Palembang, Sumatera Selatan, dampak kenaikan harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional mulai dirasakan oleh sejumlah pedagang. Mereka mengaku sepi pembeli. Semburan air bercampur pasir setinggi 20 meter muncul saat sejumlah pekerja melakukan pengeboran air di kota Gorontalo. Diduga air menyembur imbas tekanan alat bor di dalam tanah.
Seorang petugas kebersihan terjebak lift di Rumah Sakit Umum Undata Palu, Sulawesi Tengah. Penyebab lift tiba-tiba mati karena listrik sedang anjlok. Satpol PP membuka paksa segel pintu gerbang SMP Negeri 9 Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penyegelan pagar sekolah itu diduga karena sengketa lahan tempat sekolah yang didirikan. Usai jeda kami akan hadirkan informasi dari seputar dunia olahraga. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Kembali lagi di Moji Pagi, Moji Badi, Miami Heat berhasil merebut kemenangan di Game 2 Final NBA di markas Denver Nuggets dengan skor 111-108. Berikut informasi selengkapnya. Moji Badi, berikut kami rangkumkan berita terupdate seputar berita bola internasional. Moji Badi, kabarnya tiket timnas Indonesia versus Argentina ludes terjual dalam waktu hanya 12 menit. Luar biasa sekali ya, seperti apa informasinya? Berikut ini selengkapnya. Moji Pagi masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Pagi. Moji Badi, akhir pekan lalu Jakarta Euphoria Communication Festival kembali digelar di Gandaria, Jakarta Selatan. Ada sejumlah kegiatan mulai dari dance cover, festival musik, dan simak ini berbagai keseruannya. Keberhasilan film Crazy Rich Asian dan Everything Everywhere All at Once semakin mengangkat keberadaan diaspora Asia di industri film Amerika Serikat. Sejumlah insan film diaspora Indonesia juga mulai berkiprah. Salah satunya adalah Soma Helmi, sutradara film pendek mengenai budaya Indonesia. Berikut ini liputan dari laporan tim VOA. Kita kembali ke dalam negeri, upaya pelestarian budaya juga terus dilakukan di Moji Badi. Tradisi jamasan atau siraman terhadap 7 anak berambut gimbal digelar di Desa Telaga, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita ke informasi perakiraan cuaca Moji Badi. BMKG memperkirakan pagi ini seluruh langit di wilayah Jakarta akan ditutupi awan. Waspada potensi hujan dengan intensitas ringan di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada siang hari. Sementara itu di malam hari seluruh wilayah ibu kota akan cerah berawan, kecuali Jakarta Selatan yang diprediksi hujan ringan. Dan Moji Badi, berikut ini perakiraan cuaca selengkapnya. Moji Badi, saksikan pertandingan semifinal FIFA World Cup Under-20 2023 Jumat 9 Juni 2023 antara Uruguay melawan Israel pada tengah malam dan pertandingan Italia kontra Korea Selatan jam setengah 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lewatkan juga pertandingan Volleyball Nations League antara Italia versus Argentina besok jam setengah 4 dini hari waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif hanya di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya, Moji Badi, usai sudah Moji Pagi hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Beverly Gunawan, pamit undur diri. Sampai jumpa, hanya di Moji, seru banget. It's Moji.